Media sosial telah berkembang menjadi kekuatan besar yang mengancam keutuhan bangsa. Berita-berita hoaks yang menyebar cepat di medsos seringkali dikonsumsi masyarakat Indonesia tanpa pengawasan atau filter yang ketat. Perkembangan media sosial atau medsos yang begitu cepat ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, medsos dibutuhkan karena memotong mata rantai relasi antara masyarakat dengan dunia. Namun di sisi lain, medsos menjadi ancaman potensial yang dapat merusak relasi antar masyarakat. Data Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia menyebut, lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Buktinya, sepanjang tahun 2016, sebanyak 132,7 juta orang Indonesia telah menggunakan internet. Jumlah pengguna internet sebanyak itu tentu menjadi ladang empuk bagi pencipta kabar hoaks untuk menabur benih-benih kebencian dan disintegrasi bangsa hingga bara api konflik. Hal itu sudah terbukti ketika Mabes Polri disibukkan dengan sejumlah kabar hoaks dan ujaran kebencian yang beredar masif di media sosial. Di antaranya kabar tentang jutaan tenaga kerja asal Tiongkok menyerbu Indonesia. Kabar itu telah memantik bangkitnya isu SARA yang tentu saja meresahkan. Atau ketika munculnya berita bohong terkait pencetakan uang baru yang disebut tidak dilakukan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Berita itu sangat meresahkan sehingga Bank Indonesia terpaksa melaporkan salah satu akun media sosial Facebook ke Barreskrim Polri karena menyebarkan fitnah. Atas dasar itu, pemerintah mempercepat pembentukan Badan Siber Nasional atau BSN yang bertujuan menjaga keamanan negara dari ancaman dan gangguan dunia maya. Badan Siber Nasional juga akan menjadi payung dari semua kegiatan siber nasional. Sehingga siber nasional ini sifatnya umbrella, ya, memayungi berbagai organisasi siber yang ada di Indonesia. Tugasnya apa? Ya, pertama, dia melaksanakan proteksi, melindungi dari cyber attacks, dari serangan siber. Ya. Yang kedua, dia juga masih tentu fungsi sandi negara masih ada, persandian. Ya. Yang ketiga, fungsi penapisan. Nah, penapisan ini ya artinya hal yang menyangkut kegiatan siber yang negatif, ya di-cut. Keputusan membentuk Badan Siber Nasional didukung penuh oleh Polri. Hal itu diperlukan untuk meminimalisir tindakan kriminal di internet. Saat ini tidak hanya pengguna internet yang tinggi, tingkat kriminalitas di media sosial juga cukup mengkhawatirkan, sehingga dibutuhkan badan pengawas yang mampu bertindak tegas. Ini namanya Badan Cyber dan Sandi Negara. Di antaranya nanti yaitu menangani masalah dunia cyber ya, karena cyber kita ini kan salah satu target dunia maya, ini target kriminalnya banyak sekali. Ya, salah satu negara yang paling banyak terkena dampak kasus cyber lah Indonesia. Mabes Polri mensinyalir maraknya kabar bohong atau hoaks di media sosial belakangan ini bukan sebuah kebetulan. Pasalnya, untuk memproduksi kabar hoaks dibutuhkan prasarana yang memadai, termasuk sokongan dana. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dengan berita palsu melalui media sosial. Bahaya yang mengancam keutuhan negara melalui serangan berita di media sosial sangat nyata. Masyarakat harus mampu memilah berita dari media sosial, terutama yang berisi hasutan, karena berpotensi memicu terjadinya perpecahan antar suku, ras, agama, maupun antar golongan. Saya ingin mengingatkan masalah nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai budi pekerti yang baik yang kita berucap dan bertindak. Karena sekarang ini memang ada serangan yang kita tidak merasakan apa itu sosial media. Sebetulnya bukan hanya Indonesia yang telah resah dengan munculnya berita hoaks. Bahkan di Jerman, pemerintah koalisi Jerman mengancam akan menerbitkan undang-undang pada awal tahun depan yang akan menjatuhkan denda kepada Facebook dan perusahaan media sosial lainnya sampai 500.000 euro atau sekitar 7 miliar rupiah untuk setiap penerbitan berita palsu atau hoaks.
Maraknya informasi hoax di media sosial akhir-akhir ini tidak bisa dianggap sepele karena berdampak secara masif. Sekelompok masyarakat akhirnya terdorong membentuk gerakan anti-hoax yang dideklarasikan di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Hadir dalam deklarasi itu Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara. Menkominfo meyakini gerakan memblokir situs hoax tidak cukup sehingga diperlukan upaya yang lebih ekstra. Kita harus beralih ke hulu. Ke hulu itu bagaimana membuat orang sehat, olahraga, asupannya 4 sehat 5 sempurna. Nah, dalam rangka inilah kita lebih meningkatkan literasi, sosialisasi kepada masyarakat dan mengajak komunitas, mengajak masyarakat untuk bersama-sama. Nah, ini salah satu contoh. Sementara bagi penggagas gerakan masyarakat anti-hoax, gerakan ini sebagai respons atas kekhawatiran yang mampu merusak tali silaturahmi. Masyarakat harus diedukasi agar mampu menyaring berita-berita hoax dan menanggapinya dengan bijak. Sebenarnya ini karena dasarnya adalah keprihatinan ya, keprihatinan terhadap pertemanan yang putus, konflik di keluarga ya, karena beberapa dari mereka termakan oleh berita hoax. Tidak hanya di Jakarta, di sejumlah daerah juga menggelar aksi damai tolak berita hoax. Di Solo, Jawa Tengah misalnya, deklarasi tolak berita hoax diikuti sejumlah kalangan termasuk aparat kepolisian. Dengan membentangkan sejumlah poster berisikan contoh berita hoax, sejumlah orang yang menamakan dirinya masyarakat anti-hoax mengajak warga berpartisipasi dengan membubuhkan cap 5 jari di papan yang telah disediakan. Di Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama warga juga mengikuti deklarasi tolak berita hoax. Kegiatan itu bertujuan menghentikan berita fitnah dan ujaran kebencian yang akhir-akhir ini marak di media sosial. Selain mendeklarasikan diri menolak berita hoax, masyarakat juga diingatkan untuk tidak menyebarkan tautan berita yang tidak jelas sumbernya. Tidak hanya di Semarang dan Solo, komunitas masyarakat anti fitnah Indonesia atau Mafindo Surabaya juga menggelar deklarasi anti hoax di Taman Bungkul, Surabaya. Warga sangat antusias membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan. Selain membubuhkan tanda tangan, warga Surabaya juga diberi edukasi tentang bahaya berita hoax. Warga juga diimbau lebih bertanggung jawab menggunakan media sosial agar tidak tersangkut masalah hukum. Bahwasanya kami menolak segala pemberitaan bohong yang berakibat fatal bagi masyarakat, utamanya untuk masyarakat Surabaya. Bahwasanya kita sama-sama tahu Indonesia akhir-akhir ini terpecah, saudara bermusuhan, teman akhirnya unfriend. Nah, itu kami peduli. Bahwasanya masyarakat harus lebih cerdas dalam menyaring berita-berita yang ada dan benar-benar bersikap adil serta sadar bahwasanya kita ada undang-undang ITE. Untuk memerangi berita hoax atau berita palsu harus dengan keterbukaan informasi dari setiap lembaga. Caranya, tim pengelola informasi dan dokumentasi dengan juru bicara dari setiap lembaga negara wajib sinkron dan juga proaktif untuk mengisi berbagai saluran komunikasi yang akrab digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut penting agar semua lembaga menggunakan data yang akurat, benar, aktual, dan satu suara dalam menyampaikan informasi atau menanggapi setiap fenomena yang ada. Munculnya fenomena hoax di masyarakat adalah akibat dari masih buruknya lembaga-lembaga negara dalam menyediakan dan menyampaikan informasi kepada publik. Tidak jarang, informasi yang disediakan dan disampaikan justru tidak akurat, tidak benar, bahkan cenderung menyesatkan. Sehingga pemerintah malah seolah menjadi sumber hoax itu sendiri. Apalagi informasi tersebut akan digunakan oleh pimpinan negara untuk mengambil kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, jangan sampai pimpinan negara, apalagi presiden, menerima informasi yang tidak akurat, tidak benar, dan tidak update yang disediakan oleh para pembantunya. Ketika pembentukan Badan Siber Nasional akan diwujudkan, jangan sampai badan tersebut dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengkriminalisasi masyarakat yang ingin menyampaikan kritik dan gagasannya kepada pemerintah. Perlu juga dipastikan badan tersebut tidak melemahkan demokrasi dan daya kritis masyarakat. Tim Liputan, Berita 1.